Time saya 21.25.25.00. Di sini saya akan mempresentasikan ide inovasi saya, yaitu mobil terbang masa depan yang lebih mobilitas. Oke, dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan solusi transportasi yang inovatif dan efisien semakin mendesak. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah, polusi udara yang merajalela, dan tuntutan mobilitas yang fleksibel telah mendorong munculnya konsep mobil terbang. Mobil terbang hadir sebagai solusi untuk yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuka era baru dalam transportasi. Latar belakang. 1. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar semakin parah, menyebabkan waktu tempuh yang lama, kerugian ekonomi, dan stres bagi pengguna jalan. Kedua yaitu polusi udara. Kendaraan bermotor merupakan sumber utama polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ketiga, itu keterbatasan akses. Kendaraan darat sulit untuk menjangkau wilayah terpencil atau daerah yang memiliki medan yang sulit, seperti pulau-pulau kecil atau wilayah pegunungan. 4. Tuntutan mobilitas. Masyarakat modern membutuhkan solusi transportasi yang fleksibel dan dapat diakses dengan mudah, baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh. Oke, konsep mobil terbang itu sendiri itu ada tiga konsep dasar dari mobil terbang ini. Pertama itu ada desain aerodinamis. Mobil terbang dirancang dengan bentuk aerodinamis yang optimal untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi bahan bakar saat terbang. Bahan bakar saat terbang desain ini dipadukan dengan material ringan dan kuat untuk mencapai performa yang optimal. Kemudian ada teknologi VTOL, Vertical Takeoff Landing. Teknologi VTOL memungkinkan mobil untuk melepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa memerlukan landasan pacu yang panjang. Hal ini membuat mobil terbang dapat lebih fleksibel dan dapat dioperasikan di berbagai lokasi. Yang terakhir yaitu sistem propulsi listrik. Mobil terbang menggunakan mesin listrik sebagai sumber tenaga yang menghasilkan emisi karbon rendah dan ramah lingkungan. Sistem ini juga lebih senyap dibandingkan mesin konvensional. Kemudian ada keunggulan mobil terbang. Pertama, ada mengatasi kemacetan. Dengan kemampuan untuk terbang di atas jalan raya, mobil terbang dapat menghindari kemacetan lalu lintas dan memberikan waktu tempuh yang lebih singkat. Kedua, ada efisiensi waktu. Perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat dipersingkat menjadi hitungan menit dengan menggunakan jalur udara. Kemudian ada fleksibilitas mobilitas. Mobil terbang dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan darat, seperti pulau-pulau kecil atau wilayah terpencil atau pergunungan atau hutan-hutan. Yang terakhir itu ramah lingkungan tentu. Dengan menggunakan tenaga listrik, mobil terbang ini lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan itu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang makin hari makin memburuk. Kemudian ada tantangan dalam pengembangan mobil terbang. Pertama itu ada regulasi dan keamanan. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan regulasi yang mendukung inovasi ini, serta pengembangan standar keamanan yang lebih tinggi. Kemudian ada infrastruktur tantangannya. Solusi yang bisa kita lakukan itu pengembangan infrastruktur secara bertahap di kota-kota besar dan wilayah yang strategis, meliputi stasiun pengisian daya, area lepas landas, dan jaringan komunikasi yang memadai. Terakhir yaitu biaya produksi. Nah, solusi untuk biaya produksi itu bisa kita lakukan dengan pengembangan teknologi produksi yang lebih efisien, optimalisasi rantai pasokan, dan kerjasama dengan investor untuk mendukung pendanaan. Kemudian ada pengembangan teknologi mobil terbang, pengembangan sistem propulsi, peningkatan efisiensi dan daya tahan baterai untuk mendukung penerbangan jarak jauh, serta optimal sistem propulsi listrik untuk mencapai performa yang optimal. Kedua, yaitu pengembangan sistem navigasi. Pengembangan sistem navigasi otomatis yang canggih dan andal untuk memastikan keselamatan dan kemudahan dalam penerbangan, termasuk integrasi dengan sistem kontrol lalu lintas udara. Tiga, itu ada pengembangan desain dan material. Optimasi desain aerodinamis, penggunaan material ringan dan kuat, dan pengembangan sistem kontrol penerbangan yang lebih stabil dan responsif. Keempat, itu ada pengembangan infrastruktur, pengembangan stasiun pengisian daya dan area lepas landas,
yang aman dan efisien, serta integrasi dengan jaringan transportasi lainnya. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi dari mobil terbang ini sendiri. Pertama itu pertumbuhan ekonomi. Mobil terbang dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur, teknologi, dan jasa transportasi, serta meningkatkan investasi di sektor terkait. Kemudian ada peningkatan konektivitas. Mobil terbang dapat membuka akses ke daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Kemudian ada keberlanjutan lingkungan. Dengan menggunakan tenaga listrik, mobil terbang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, mendukung upaya menuju keberlanjutan lingkungan. Terakhir itu ada peningkatan efisiensi waktu. Mobil terbang dapat menghemat waktu tempuh yang meningkatkan produktivitas, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat. Terakhir itu ada masa depan mobilitas, melihat kemungkinan yang lebih baru. Pengembangan mobil terbang merupakan langkah penting menuju masa depan mobilitas yang lebih efisien, cepat, dan ramah lingkungan. Dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan era baru transportasi yang inovatif dan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas sudah menonton. Oke, terima kasih. Bye.